Selamat sore, gimana kasih Tuhan semua? Sesudah menyanyikan puji-pujian, gimana kita siap untuk belajar firman Tuhan? Amin. Sebagian dari kita bukan hanya sudah makan makanan jasmani, tapi sudah sangat kenyang dengan makanan jasmani. Ada yang bahkan sampai muntah, saya dengar, gitu ya. Oke, tapi puji Tuhan kalau kita bisa terlalu banyak makan pisang, tapi kalau firman Tuhan kita tidak bisa terlalu banyak. Baik, mari kita buka Alkitab kita bersama. Dan saya mengajak kita membuka kembali bahwa kita ingin belajar dari nabi-nabi. Nabi-nabi, dan kita fokus ke Nabi Yesaya terlebih dahulu, karena ini adalah kitab nabi pertama yang muncul dalam Alkitab kita. Minggu lalu kita melihat panggilan terhadap Yesaya di Yesaya pasal 6. Dan hari ini, memang kita tidak akan membahas seluruh Yesaya pastinya, tapi cocok bagi kita untuk masuk ke Yesaya pasal 1 hari ini. Yesaya pasal 1, jadi kita bisa berasumsi bahwa ini adalah pesan pertama yang Tuhan suruh Yesaya untuk sampaikan kepada umat. Ini adalah pesan pertama yang Tuhan berikan kepada Yesaya. Yesaya pasal 1. Dan kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-20 saja. Ya. Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke, saya harap Anda sudah menemukannya di Alkitab Anda masing-masing. Saya akan membacanya dan harap jemaat sekalian mengikuti dengan seksama. Tiap-tiap ayat yang terkandung di sini saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke, demikian firman Tuhan. Penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem yang telah dilihatnya pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan pasanglah telinga hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak. Sungguh celaka bangsa yang berdosa, umat yang syarat dengan kesalahan, keturunan orang yang jahat-jahat, orang-orang yang berlaku busuk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Mengapa kamu mau dipukul lagi, kamu yang semakin murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur serta luka baru, tidak dibersihkan atau dibalut atau dioleskan minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang asing menjarah tanahmu. Sunyi sepi dijungkir balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti dangau di kebun mentimun, seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang selamat, kita sudah menjadi seperti Sodom dan menjadi sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom, pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Apa gunanya bagiku korbanmu yang banyak itu? Firman Tuhan. Aku sudah jemu dengan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk. Darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak kusukai. Ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu? Sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku. Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu, aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam,
Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau taat, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Namun jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membaca apa yang Engkau sampaikan melalui nabimu Yesaya yang telah tertulis 2700 tahun yang lalu. Dan Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menyimpannya karena pesan ini bukan hanya bagi orang-orang zaman itu. Namun pesan ini juga adalah untuk saat ini, untuk generasi kami, untuk kami Tuhan. Dan kiranya Engkau yang menjelaskan kepada kami arti dari firman-Mu ini, karena Engkau yang menulisnya, dan Roh Kudus yang akan menerangkannya kepada kami. Kami minta itu di dalam nama Juru Selamat kami, Sang Putra Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya tidak tahu apakah jemaat sekalian pernah misalnya ditangkap polisi, atau amit-amit jangan sampai misalnya tiba-tiba dibawa ke pengadilan dan dituduh melakukan suatu kesalahan yang kita tidak tahu. Kenapa kita tiba-tiba dituduh seperti itu? Saya pernah ada suatu pengalaman yang kurang mengenakan. Waktu itu saya masih lumayan muda, dan saya ada kebetulan bawa mobil pergi ke daerah Jakarta Selatan. Nah, karena saya orang Jakarta Utara, saya tidak begitu familiar dengan jalan-jalan di Jakarta Selatan pada waktu itu. Dan saya sampai kepada suatu semacam pertigaan gitu ya. Ada bundaran, saya bisa muter bundaran itu, atau bisa juga belok ke satu jalan gitu. Dan saya bawa mobil, saya waktu itu belum ada Google Map. Jadi saya, kalau nggak salah, saya mengandalkan peta yang zaman dulu, mungkin ada yang masih ingat ya, dulu peta Jakarta itu satu buku tebel gitu, yang bisa dibolak-balik itunya. Ada A berapa, B berapa begitu ya. Saya mengandalkan itu kalau saya tidak salah. Dan saya lagi cari-cari jalan gitu kan. Ini mau muter atau mau belok kiri, tiba-tiba ada polisi dari sebelah sana, dia panggil saya. Wah, polisi panggil saya, mungkin mau bantu saya kali, gitu kan. Lalu saya, karena dia panggil saya belok ke arah dia. Terus saya turunkan kaca, ya ada apa Pak? Ya, Bapak salah masuk jalan yang nggak boleh masuk. Saya kaget, bukannya Bapak yang tadi panggil saya masuk, gitu kan. Jadi rupanya saya dalam kebingungan mau muter, jadi sebenarnya belum masuk ke yang tidak boleh masuk itu, gitu. Ya. Cuman dia panggil, gitu kan. Dan karena dia panggil, saya masuk ke tempat yang dia bilang tidak boleh masuk, begitu ya. Saya kaget, oh begitu ya, kan, wah bingung juga ya. Akhirnya saudara kasih Tuhan, saya ditilang pada waktu itu ya. Saya ditilang, dan saya pikir, wah kenapa ini saya ditilang seperti ini kan? Dia yang suruh saya masuk. Kalau dia nggak panggil saya, bisa jadi saya muter, saya nggak masuk ke sana, gitu ya. Tapi dia panggil saya masuk, terus dia bilang, kamu masuk, katanya. Oh saudara kasih Tuhan. Jadi tentu ini bisa terjadi ya. Tentu lebih parah lagi kalau misalnya tiba-tiba kita ditangkap atau apa. Mungkin jangan sampai terjadi pada diri kita ditangkap, kita dimasukkan ke pengadilan, lalu kita dituduh melakukan sesuatu yang kita bingung, apa kesalahan saya dan sebagainya. Nah, tentu Tuhan tidak seperti ya katakanlah hakim yang korup atau lain sebagainya. Tetapi Tuhan menyuruh ya, Yesaya di sini setelah dia dipanggil oleh Tuhan yang sudah kita bahas minggu lalu, Yesaya pasal 6, dia melihat penglihatan dan lain sebagainya. Dan Tuhan menyuruh Yesaya untuk pergi kepada umatnya dan pergi kepada manusia untuk menyampaikan suatu pesan yang sangat penting, bahwa penghakiman sedang datang. Bahwa Tuhan akan mendakwa mereka. Bahwa Tuhan akan menarik mereka ke dalam pengadilan yang adil. Dan parahnya, dan kenapa diperlukan seorang Yesaya, dan kenapa diperlukan pesan ini adalah karena begitu banyak manusia menjalani hidup ini tanpa tahu bahwa di ujungnya dia akan menghadapi penghakiman. Banyak orang tidak tahu itu. Dan mungkin dia akan kaget kalau misalnya sampai kepada akhir hidupnya dan tiba-tiba dia berdiri di depan pengadilan Tuhan. Dan mungkin banyak orang berpikir, hidup saya baik-baik saja. Saya menjalani hidup yang biasa-biasa saja, penjahat juga bukan, nggak pernah ditangkap masuk penjara misalnya di antara kita. Ya. Tapi kemudian dia akan dituduh, dia akan sampai kepada pengadilan Tuhan. Dan
Dan banyak orang akan kaget. Oleh karena itu Tuhan mau memberitahukan lewat Nabi Yesaya kepada semua manusia bahwa Tuhan akan ada suatu penghakiman bagi mereka. Dan oleh karena itu di dalam 20 ayat yang tadi kita baca, saya ingin mengajak kita merenungkan ini. Ada 4 kebenaran yang saya ngajak kita renungkan. Ada 4 hal yang Tuhan pesankan kepada Yesaya, sampaikan kepada umatku Israel. Dan bukan hanya Israel tentunya, sampaikan kepada semua manusia. Karena apa? Karena ini dicatatkan bagi kita. Dan Tuhan kasih tahu Yesaya, sampaikan hal-hal ini yang kita bisa bagi menjadi 4 kebenaran, 4 poin di sini. Dan kita mau melihat apa 4 hal yang Yesaya mau sampaikan di sini berkaitan dengan penghakiman Tuhan yang akan datang itu. Yang pertama, saudara-saudara Tuhan, kita lihat ayat 1 ini pendahuluan saja, memberitahu kita kembali bahwa ini adalah penglihatan Yesaya bin Amos, ya, dan bahwa Yesaya melayani dari zaman Uzia. Waktu Uzia mati adalah waktu Yesaya dipanggil. Kemudian Yotam, Ahaz, Hizkia. Jadi Yesaya memiliki waktu pelayanan yang panjang. Namun poin pertama kita dapatkan dari ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Di sini ya, ayat 2 sampai dengan yang keempat, yaitu Tuhan menyuruh Yesaya memberitahu semua manusia bahwa ada dakwaan. Jadi poin pertama kita adalah dakwaan Allah. Dakwaan Allah, tuduhan Allah. Tuhan punya kasus di sini dengan manusia. Dan ada dakwaan yang Tuhan sampaikan, dan Yesaya memakai suatu bahasa yang mirip dengan suatu ruang pengadilan di sini. Dan di dalam ruang pengadilan Tuhan bagaikan memanggil saksi-saksi. Ya. Siapa saksinya di sini? Coba kita lihat ayat yang kedua. Dengarlah hai langit dan pasanglah telinga hai bumi, sebab Tuhan berfirman, katanya di sini. Dan saksi yang Tuhan panggil adalah langit dan bumi, saudara Tuhan. Langit dan bumi menjadi saksi. Tuhan berkata, aku punya dakwaan, aku punya tuduhan, aku punya keberatan terhadap umatku, terhadap manusia, dan yang menjadi saksi adalah langit dan bumi. Ini sangat menarik sekali. Biasanya dalam teologi, kalau kita bicara mengenai langit dan bumi, kita sering kategorikan itu sebagai wahyu umum. Ya, mungkin sebagian tahu bahwa wahyu bisa dibagi menjadi 2 jenis kan. Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Dan wahyu khusus biasa kita bilang ini Alkitab, ini adalah wahyu khusus. Ya. Tetapi kita sering bilang ada wahyu umum. Apa itu wahyu umum? Kenapa disebut wahyu umum? Wahyu umum karena semua orang punya akses kepadanya, makanya disebut wahyu umum. Ya. Sedangkan wahyu khusus, ya ini jauh lebih mendalam, memang jauh lebih spesifik, jauh mengandung informasi yang jauh lebih banyak. Tetapi mungkin tidak semua orang pada setiap saat memiliki akses kepada Alkitab. Ya. Dan dua-duanya perlu, kita ada wahyu umum Tuhan kasih, ada wahyu khusus Tuhan kasih. Nah, langit dan bumi adalah wahyu umum. Mengapa dia wahyu umum? Karena langit dan bumi selalu ada, dimanapun dan bagi siapapun. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa berkata, saya nggak pernah lihat langit dan bumi, gitu, atau tidak pernah merasakan langit dan bumi. Nggak mungkin. Ya, semua manusia mendapatkan kesaksian langit dan bumi yang memberitahu mereka bahwa ada Allah pencipta, ya, bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Itu adalah kesaksian dari wahyu umum. Tetapi rupanya kita dapatkan di ayat ini bahwa bukan saja langit dan bumi berfungsi sebagai wahyu umum, dia berfungsi sebagai saksi umum juga. Bahwa sama seperti langit dan bumi memberitakan kabarnya kepada semua orang sehingga tidak ada yang terkecuali, maka dengan itu juga langit dan bumi menjadi saksi atas pemberontakan semua manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa sembunyi dan berkata, apa yang saya lakukan tidak disaksikan oleh langit dan bumi. Apa yang saya lakukan itu tidak dilihat oleh langit dan bumi, tidak mungkin. Oleh karena itu langit dan bumi sebagai wahyu umum dipanggil juga sebagai saksi umum, karena dia menyaksikan semua yang dilakukan oleh manusia di sini. Dan apa yang bisa disaksikan tentang manusia yang dituduhkan oleh Tuhan di sini? Kalau kita baca tadi dari ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 4 di sini ya. Terutama ayat 4 kita lihat di sini, sungguh celaka bangsa yang berdosa, umat yang syarat dengan kesalahan, keturunan orang yang jahat-jahat, orang-orang yang berlaku busuk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, berpaling membelakangi Dia.
Tuduhannya adalah bahwa manusia secara umum ya, telah meninggalkan Tuhan, telah memberontak kepada Tuhan, telah melawan Tuhan dengan apa yang disebut dosa, kesalahan, kejahatan, ya, penistaan, dan secara umum membelakangi Tuhan. Ini adalah yang Tuhan katakan, ya, bahwa manusia sudah memberontak terhadap Dia. Dan seringkali kita mengecilkan dosa. Seringkali manusia berpikir, yang saya lakukan ini tidak terlalu buruk. Yang saya lakukan ini hanya hal kecil saja. Ya. Bahkan mereka sering berkata, kenapa Adam dan Hawa dihukum begitu berat, padahal mereka hanya makan apel, atau bukan apel sebenarnya yang mereka makan, tapi itu sering dijadikan, mereka bilang makan apel, padahal bukan apel itu. Ya. Nggak ada apel seperti itu, apel envy juga nggak ada seperti itu, gitu ya. Di supermarket segala macam, itu buahnya itu bukan buah apel. Ya. Tapi mereka sering bilang, kenapa Adam dan Hawa makan buah itu? Ya. Lalu Tuhan hukum begitu berat. Ya. Bukankah buah itu murah? Tuhan bisa bikin banyak buah seperti itu. Ya. Tapi permasalahannya bukanlah masalah nilai moneter dari buah itu atau lain sebagainya. Masalahnya adalah sikap hati ketika seseorang berdosa. Inilah sikap hati yang memberontak kepada pencipta, yang sebenarnya berkata, aku terlepas dari penciptaku. Aku tidak mengakui Dia sebagai Tuhan. Aku tidak tunduk kepada Dia. Ini yang dikatakan oleh manusia. Dan lebih parah lagi, itu dilakukan manusia setelah Tuhan begitu baik kepada kita. Sehingga Tuhan memberikan perbandingan yang buruk antara manusia bahkan dengan hewan sekalipun. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ketiga katanya di situ kan, lembu mengetahui pemiliknya, Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya, tapi umatku tidak. Binatang-binatang yang intelijensinya jauh di bawah manusia saja, biasanya mereka akan loyal terhadap yang kasih dia makan. Mereka akan loyal terhadap tuannya yang mengurus dia. Saya pernah lihat satu video, ada orang yang nggak tahu kenapa, mungkin dia marah sama anjingnya atau apa gitu ya. Dia ambil pisau, dia mau tebas anjingnya, dan kena sedikit gitu, anjingnya agak luka, anjingnya kabur. Nggak lama kemudian, setelah sekian lama ya, anjingnya datang lagi, gitu. Karena dia yang kasih makan. Jadi anjingnya mau cari makan lagi, datang lagi ke dia. Begitu. Binatang saja bisa seperti itu. Gitu ya. Tetapi Tuhan bilang, umatku tidak. Umatku tidak memahami bahwa aku telah begitu baik. Ya, aku telah memberikan berkat yang luar biasa. Aku telah memungkinkan hidup mereka. Aku menciptakan mereka. Kemudian Tuhan memberikan apa yang kurang. Kalau kita bicara mengenai Adam dan Hawa tadi, apa yang kurang dari Adam dan Hawa? Ya. Apapun yang mereka perlukan Tuhan sediakan. Bahkan manusia adalah puncak ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan dunia yang begitu perfect untuk manusia. Kalau kita lihat sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya kita mau menelusuri tata surya kita. Ya. Belakangan ada satu perusahaan, saya yakin semua pada tahu ya, SpaceX, ya, IPO, kan? Elon Musk jadi triliuner pertama katanya. Apa yang dilakukan oleh SpaceX, saudara? Ya, bikin roket. Lalu dia bilang dia mau pergi ke Mars, dan semacam, ya. Ya, tetapi sudah kasih Tuhan, tidak ada semua planet lain yang begitu menyambut manusia. Dan impian mau pergi ke Mars segala macam ini, pergi ke Mars sih mungkin bisa ya, tapi kalau mau tinggal di sana itu mimpi di siang bolong. Gitu ya. Karena tidak bisa, manusia tidak bisa tinggal di tempat lain. Ya. Manusia bisa pergi ke bulan, tapi tidak bisa tinggal di bulan. Ya. Dan mereka akan coba, mereka akan bangun ya mungkin moon base atau apa segala macam. Ya, tetapi bayangkan oksigen saja perlu dibawa terus atau diproduksi di sana, belum lagi air dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan semua itu ada di bumi ini. Jadi Tuhan ciptakan begitu luar biasa. Dan ketika Adam butuh seorang penolong, Tuhan berikan untuk dia. Ketika Adam butuh makanan, ada tersedia di taman itu. Namun mereka tetap memilih untuk memberontak. Demikian juga dengan tiap-tiap manusia, dengan kita semua setelah itu. Memang ini ditujukan kepada Israel.
Israel katanya. Dan ayat 2, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Ini mengingatkan kita akan satu ayat. Coba kita buka Yohanes pasal 1. Ini seperti yang Tuhan tuduhkan ya, ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Yohanes pasal 1, ya, ayatnya yang ke 10 dan 11. Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Ya, Tuhan ciptakan dunia. Tuhan memberkati dunia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya. Tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Ya. Jadi ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya di sini. Ya, seperti Yohanes berkata, Tuhan datang kepada miliknya, tapi mereka menolak dia. Demikian juga Yesaya berkata, aku datang kepada anak-anakku, ya, tapi mereka lebih buruk dari binatang. Binatang saja tahu tuannya, tetapi umatku tidak. Dan umatku di sini bisa mengacu kepada Israel, konteks Yesaya, tapi bisa kita perluas kepada manusia secara keseluruhan. Karena semua umat manusia dalam pengertian tertentu adalah umat Tuhan, karena itu adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Coba kita balik lagi ke Yesaya pasal 1 di sini. Jadi kita melihat tuduhan Tuhan. Tuduhan Tuhan bahwa semua manusia sudah memberontak. Dakwaan Allah di sini ya, itu adalah poin pertama kita. Lalu kita lihat poin yang kedua. Hal kedua yang Yesaya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan ada dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan ini berbicara mengenai disiplin Allah. Jadi kalau ayat 2 sampai 4 bicara mengenai dakwaan Allah, maka di sini bicara mengenai disiplin Allah. Dan Allah mengingatkan bahwa dia bukan kurang berusaha. Tuhan bukan kurang berusaha untuk mengembalikan manusia kepada dirinya. Tuhan sudah melakukan banyak hal, ya termasuk mendisiplin manusia itu. Sehingga dikatakan di sini, mengapa kamu mau dipukul lagi? Kamu yang semakin murtad, katanya. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur serta luka baru tidak dibersihkan atau dibalut atau dioleskan minyak. Jadi manusia ini terkena disiplin Tuhan, dan disiplin Tuhan ini adalah suatu efek langsung dari dosa manusia itu sendiri, bukan karena Tuhan jahat ya. Tapi karena itulah hukumnya. Seperti kalau misalnya ada orang yang dia lompat dari gedung lantai 2 misalnya gitu kan, dia jatuh, tangannya patah begitu. Dia bilang, ya ini tangan patah ini kamu konsekuensi kamu lompat dari lantai tingkat 2 begitu. Ya. Tuhan, kenapa engkau tidak lindungi aku? Kenapa engkau tidak biarkan ini ya, supaya tidak bisa? Ya. Memang hukum Tuhan adalah ini hukum gravitasi. Ya. Kalau kamu jatuh begini ya, kamu bisa luka-luka, kamu bisa patah tulang dan lain sebagainya. Ya. Nah demikian juga Tuhan ada suatu hukum rohani bahwa ketika kita melawan Tuhan itu akan melukai diri kita sendiri. Itu akan menghancurkan kita. Ketika manusia pertama berdosa, ya, dia langsung pertama kalinya menemukan apa itu rasa takut. Kalau kita pernah merasa takut, itu bukan perasaan yang enak, saudara. Itu bukan perasaan yang enak. Ya. Nah, ada orang hari ini suka film horor. Dia suka ditakut-takutin gitu ya. Ya, tetapi itu nggak benar karena dia tahu itu nggak benar gitu. Ya. Saya rasa nggak ada orang yang pengen benar-benar diperlakukan seperti di dalam film horor itu. Dia cuma pengen ditakut-takutin lewat TV aja gitu ya. Rasa takut itu tidak enak. Kalau kita benar-benar merasa takut. Ya. Tapi manusia merasakannya ketika dia jatuh dalam dosa. Dan setiap dosa setelah itu membawa efek yang begitu merusak pada diri kita. Ya. Dan begitu menghancurkan kita. Dan ini adalah disiplin Tuhan. Dan disiplin Tuhan adalah kebaikan. Kebaikan dari Tuhan. Bahwa Tuhan mengizinkan kita merasakan efek dosa adalah kasih karunia. Saya mengajar eksegesis Kejadian, tentu sudah banyak tahun saya mengajar eksegesis Kejadian.
Dan saya sering berkata di dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu habis itu Tuhan memberikan hukuman kepada Hawa, ya, kamu akan kubuat sakit bersalin yang amat besar, ya, kepada Adam, bahwa kamu harus berpeluh, kamu harus mencari rezekimu dengan susah payah, dengan berkeringat sampai engkau mati, gitu kan? Dan kemudian akan tumbuh semak duri yang akan melukai kamu, ya. Dan kita berpikir, Tuhan, ya, engkau menghukum manusia sedemikian rupa karena mereka jatuh dalam dosa. Tetapi itu adalah kasih karunia, saudara. Bahkan ketika Tuhan menghukum manusia pun itu kasih karunia. Mengapa? Kalau misalnya, Anda bayangkan, kalau misalnya setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu Tuhan tidak kasih hukuman, Tuhan tidak kasih yang kita baca di Kejadian pasal 3, melainkan manusia tetap boleh di Taman Eden misalnya, ya, kemudian manusia baik-baik saja, maka manusia akan terus di dalam dosa tanpa sadar bahwa ada yang salah. Dan manusia akan mati di dalam dosanya tanpa sadar ada yang salah. Dan manusia akan terhilang selama-lamanya. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan, ketika kamu berdosa, maka ada konsekuensinya. Maka kamu mulai merasakan efeknya. Ada disiplin Tuhan di sini. Tuhan ibaratkan seperti kena pukul gitu. Kamu mau dipukul di mana lagi, Tuhan bilang? Ya, dari kepala sampai kaki sudah bengkak semuanya. Ya. Dan ini adalah kasih karunia Tuhan untuk menjadi suatu alarm bagi kita bahwa ada yang salah. Ini salah satu alasan, ya, kenapa Tuhan pernah berkata bahwa bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga itu seperti unta masuk dalam lubang jarum. Ya. Kenapa demikian, saudara? Kenapa demikian? Oh, ada banyak alasan. Ya. Ya, salah satunya adalah bahwa banyak orang kaya merasa hidupnya baik-baik saja. Ya. Banyak orang kaya merasa dia tidak perlu mengoreksi diri. Banyak orang kaya merasa bahwa tidak ada yang salah, ya, dengan jalan hidupnya sampai dengan saat ini. Ya. Sehingga mereka sulit ditembus dengan Injil. Bahwa hey, ya, kamu sedang dalam masalah, kamu sedang dalam suatu bencana besar. Oh tidak, bagi dia baik-baik saja. Ya. Namun saudara yang kasih Tuhan, kita berkata bahwa ini bukan masalah kaya atau miskin sebenarnya. Tapi masalah apakah kita sungguh bisa melihat kondisi kita yang mengenaskan. Apakah kita memahami bahwa kita ini bengkak, kita ini sakit dari kepala sampai kaki. Dan bahwa ini perlu suatu solusi. Dari ilustrasi mengenai tubuh, lalu di ayat 7 sampai 9, ya, Tuhan beralih kepada masalah kota-kota di daerah Israel di sana. Dan sebenarnya siklus yang telah Tuhan kasih di masa hakim-hakim sudah mengilustrasikan hal ini. Bahwa ketika Israel jauh dari Tuhan, Tuhan mengizinkan mereka disiplin. Ya. Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain mengalahkan mereka, menjajah mereka, menyengsarakan hidup mereka. Kita masih ingat waktu Gideon dipanggil katanya. Dia berada di suatu tempat tersembunyi sambil mengirik katanya. Dipengirikan di tempat tersembunyi. Sebenarnya mengirik itu mestinya di atas bukit. Mengapa? Mengirik itu kan kita sudah panen gandum atau apa begitu ya, dan sudah di gandumnya sudah diinjak-injak mungkin supaya kulitnya itu lepas, ya. Tapi kemudian dia harus dilemparkan ke udara, ya, supaya sekamnya itu tertiup angin, ya. Dan yang bagusnya, yang biji yang mau dimakan itu turun lagi. Dan ini mestinya dilakukan di atas bukit, ya. Karena di situ baru ada angin kan, ya. Mestinya di tempat terbuka lah. Tapi kita membaca Gideon sembunyi-sembunyi di tempat tersembunyi dia mengirik. Mengapa? Karena kalau dia lakukan di tempat umum dia akan terlihat oleh orang Midian dan mereka dikuasai oleh Midian. Dan mereka tidak bisa, mereka harus sembunyi-sembunyi apa? Hidup yang begitu sengsara. Dan begitu banyak lagi hal lain yang Tuhan izinkan terjadi kepada mereka. Kenapa? Karena mereka menyimpang.
Dan Tuhan berkata, aku terlalu mengasihi kamu, aku tidak akan membiarkan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu. Ada suatu ayat yang berkata bahwa penghakiman Tuhan mulai dari rumah Tuhan sendiri. Kenapa? Karena itu yang Tuhan kasihi. Dan ketika Tuhan pukul, ketika ada orang yang Tuhan pukul, terus kita berkata, wah, ini berarti Tuhan mau menarik perhatian kita. Dan kita mengucap syukur untuk itu. Karena kalau orang yang tidak Tuhan pukul, itu antara dua. Entah mereka memang tidak bersalah, atau ya sudah sangat bersalah, sehingga Tuhan bilang, yaudah, nanti tinggal penghakiman akhir saja. Nggak perlu lagi ditarik balik. Gitu. Ayat yang ke-8 sungguh menarik di sini. Lalu kita lihat, Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur. Nah di sini nanti akan sangat berguna. Saya ingin menekankan sekali lagi tentang puisi Ibrani. Ini contoh puisi Ibrani, saudara. Di mana ada suatu paralelisme sinonim. Kalau kita masuk ke dalam kitab nabi-nabi, nanti kita temukan banyak sekali puisi. Rupanya mungkin salah satu syarat jadi nabi waktu itu adalah bisa puisi mungkin, gitu ya. Karena hampir semua nubuat mereka itu disampaikan dalam bentuk puisi. Ya. Tapi bukan puisi pantun, ya. Pantun Indonesia. Pantun Indonesia itu biasanya gini, ada satu kalimat yang nggak ada artinya. Seperti 4 kali 4 sama dengan 16 itu ngapain gitu kan? Saya juga tahu ngapain disebut misalnya gitu kan. Ya, cuman dia mau ngambil bagian akhirnya, ujungnya aja begitu. Ya, ada rimanya gitu. Itu pantun Indonesia, saudara. Tapi ini bukan pantun Indonesia, ini puisi Ibrani. Ya. Dan puisi Ibrani di sini strukturnya adalah paralelisme sinonim. Kalau misalnya Anda hanya baca satu baris saja, misalnya gini, Putri Sion tertinggal sendiri seperti pondok di kebun anggur. Kalau Anda hanya baca ayat satu frase ini saja, seperti pondok di kebun anggur. Ini positif atau negatif? Wah, kalau positif dong orang bilang. Kalau misalnya saya bisa duduk seperti kebun di tengah kebun, seperti pondok di kebun anggur, bagus, wah, enak, saya bisa nikmatin anggurnya segala macam. Baris kedua, seperti dangau di kebun mentimun. Wah, seru di kebun mentimun. Ya, saya bisa ambil mentimun. Tadi ada lomba makan, ada mentimun ya, nggak salah, gitu ya. Ini supply lomba makan mentimun, gitu kan? Ya. Tapi apakah ini positif atau negatif? Sebenarnya negatif karena ada frase ketiganya, seperti kota yang terkepung di sini. Jadi ada 3 baris di sini dari puisi ini yang menyatakan bukan positif maksudnya. Pondok yang di kebun anggur, dangau di kebun mentimun, itu maksudnya adalah seperti suatu rumah yang tidak terurus, ya, yang sudah diserbu oleh tanaman-tanaman yang menjulur ini, ya, sehingga pondok itu sudah bagaikan terkepung dan sudah rusak ini tembok-temboknya oleh anggur dan oleh mentimun yang menjalar ini maksudnya. Jadi bukan hal yang positif bahwa oh enak ya, saya di tengah mentimun bisa tinggal makan gitu ya. Bukan itu maksudnya gitu ya. Karena dikatakan seperti kota yang terkepung ya. Dan ini adalah suatu gambaran yang Tuhan berikan, bahkan Tuhan sampai membandingkannya dengan Sodom dan Gomora di sini. Bahwa kalau Tuhan tidak masih berbelas kasihan kepada kita sudah seperti Sodom dan Gomora. Karena kita begini, kita sering menunjuk kepada orang yang kita anggap lebih buruk dari kita. Oh, lihat itu, ada penjahat itu. Nah, sekarang udah bukan zaman koran lagi. Kalau dulu ada satu koran yang cukup menarik, itu namanya koran Pos Kota. Ya, mungkin generasi sekarang udah nggak tahu namanya koran Pos Kota, gitu ya. Koran Pos Kota itu menarik karena isinya kebanyakan ini kejahatan-kejahatan yang aneh-aneh gitu. Dan biasanya agak cabul-cabul gitu tuh ditaruh di situ gitu ya. Nah, yang agak inilah menarik-menarik begitu ya. Koran Pos Kota gitu, ya. Dan kalau kita baca koran Pos Kota ini, wah ini kacau nih orang ini nih ya, dia begini, dia begini ya. Untung saya tidak seperti itu gitu ya. Dan orang Israel dulu juga seperti itu, dan mereka punya semacam sosok momok yang Sodom dan Gomora itu parah sekali itu gitu kan. Nah, untung kita nggak seperti mereka, gitu kan. Ya. Sodom dan Gomora itu jahat banget dan sebagainya. Gitu. Ya, namun Tuhan ingin mengingatkan sebenarnya semua dosa itu
Semua dosa adalah hal yang begitu menjijikkan di hadapan Tuhan. Ya. Dan kita sering hanya berkata, oh Sodom dan Gomora, atau kejahatan ini dan itu. Kalau ada suatu kasus besar, kita, wah kenapa ya seperti itu dan sebagainya. Tanpa kita sadar bahwa tiap-tiap dosa kita sebenarnya begitu menjijikkan di hadapan Tuhan juga. Anda berbohong. Itu kan kecil. Tapi di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, yang adalah kebenaran itu sendiri, maka berbohong yang kita anggap kecil itu begitu, itu seperti bau yang begitu busuk bagi Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal apa lagi, gitu ya. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan, jangan pikir kamu lebih hebat dari Sodom dan Gomora. Jangan pikir, karena saya tidak melakukan dosanya Sodom dan Gomora, saya lebih baik. Ya. Tetapi Tuhan bilang tidak. Kamu sudah berdosa. Ya. Nah ini yang Tuhan katakan di sini. Ada dakwaan kepada Israel, ada dakwaan Allah. Kemudian ada disiplin Allah. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Ayat 10 dan 15 adalah hal ketiga yang Tuhan sampaikan melalui Yesaya di sini, yaitu mengenai kegagalan manusia. Jadi kita sudah melihat dakwaan Allah, disiplin Allah, kita melihat kegagalan manusia. Dan manusia mungkin sebagian tahu bahwa mereka dalam kondisi yang buruk, mungkin sebagian tahu bahwa mereka butuh berbalik kepada Tuhan, butuh menyenangkan Tuhan. Namun usaha manusia untuk melakukan ini gagal total. Dan ini bicara mengenai kegagalan manusia. Bahkan yang terbaik dari manusia pun, yang terbaik yang sudah berusaha mencoba untuk menyenangkan Tuhan, itu pun gagal. Ya. Karena yang terbaik yang manusia bisa lakukan adalah suatu bentuk penyembahan yang eksternal, yang mereka pikir menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, sebenarnya aku tidak berkenan akan semua ini. Apa itu saudara? Bagi orang Israel pada waktu itu, Tuhan katakan, misalnya ayat 11, apa gunanya bagiku korbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu dengan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk, darah lembu dan anak kambing, domba jantan tidak kusukai. Ya ketika kamu datang di hadiratku, siapa yang menuntut darimu sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Dan di sini mungkin ada orang Israel yang bisa berkata, tapi Tuhan, bukankah engkau yang perintahkan itu? Bukankah engkau yang memerintahkan kami untuk datang membawa korban, untuk membawa lemak domba dan lemak lembu dan sebagainya? Kan engkau yang perintahkan Tuhan. Ya. Kalau dikatakan ayat 13 lagi, jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia, persembahan dupa dan hal yang menjijikan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-temuan, aku tidak tahan melihatnya. Ya. Tuhan, bukankah engkau yang memerintahkan hari-hari raya Israel? Bukankah engkau yang memberikan sabat dan Paskah dan Pentakosta dan hari raya Pondok Daun dan semuanya lagi yang lain yang mereka lakukan dengan sangat beragama? Ya. Tuhan, bukankah engkau yang perintahkan itu? Dan persembahan-persembahan yang Tuhan atur, ada berbagai korban, ada 5 korban yang diatur di dalam imamat dan segala macam itu. Bukankah engkau yang perintahkan itu Tuhan? Tapi kenapa Tuhan bilang, aku tidak suka itu. Siapa yang minta itu darimu? Tuhan, bukankah engkau yang suruh? Bukankah engkau yang memerintahkan ini? Tetapi ini menggarisbawahi kegagalan manusia. Bahwa ketika usaha manusia yang terbaik pun, yang sepertinya ingin menyenangkan Tuhan, dengan suatu tindakan keagamaan yang sebenarnya bahkan didasarkan kepada firman Tuhan, pada perintah-perintah Tuhan, itu pun gagal dan menjijikkan bagi Tuhan. Mengapa? Karena itu semua hanya eksternal saja. Dan ini menggarisbawahi bahwa Tuhan begitu benci kepada suatu agama yang hanya eksternal saja, yang tidak benar-benar ada penyelesaian antara orang itu dengan Tuhan, bukan dengan real menyembuhkan. Hubungan antara Allah dengan manusia itu bukan sampai kepada inti permasalahannya, bahwa ada murka Allah yang harus didamaikan. Tidak sampai kepada sana, melainkan mencoba untuk menyenangkan Tuhan dengan suatu hal eksternal dan melihat, Tuhan, bukankah aku sudah lakukan A dan lakukan B? Engkau mau persembahan, aku bawa Tuhan. Mau apa lagi Tuhan?
Tapi tidak benar-benar bertanya apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana saya bisa didamaikan dengan Tuhan atas dosa-dosa saya. Dan mereka berasumsi bahwa Tuhan akan dipuaskan dengan hal-hal ini. Nah, begitu banyak hari ini manusia berasumsi bahwa Tuhan akan dipuaskan dengan amal ibadah mereka. Berasumsi bahwa Tuhan akan dipuaskan kalau mereka banyak-banyak sumbang sana, sumbang sini. Atau bahkan sebagai orang Kristen, ada banyak orang Kristen merasa Tuhan akan senang kalau saya ke gereja. Kalau saya bawa-bawa Alkitab kemana-mana. Ya, sekarang udah nggak ngetren lagi bawa Alkitab, karena Alkitabnya semua sudah di handphone. Kalau saya bikin ini, bikin itu, Tuhan akan senang. Tetapi Tuhan tidak senang kalau itu semua hanyalah hal eksternal tanpa ada solusi internalnya. Tanpa ada benar-benar pemulihan dengan Tuhan. Tuhan tidak senang akan hal itu. Dan Tuhan bilang, aku benci akan hal-hal itu. Karena kamu berpikir, kamu bisa menyelesaikan masalah dengan Tuhan hanya dengan sesuatu yang show saja. Coba kita buka 2 Timotius pasal 3, saudara. 2 Timotius pasal 3. Ayatnya yang kelima. Nah, ini ayat ini menyarikan apa yang Yesaya seru-serukan di Yesaya pasal 1 ini. Dan ini disarikan oleh Paulus di dalam surat 2 Timotius pasal 3. Di mana ayat 5-nya dia menuduh orang-orang, menuduh manusia secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi mereka tidak punya hakikatnya. Apa hakikat dari beribadah kepada Tuhan? Yaitu kita berdamai dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan menerima kita. Tuhan berkenan kepada kita. Itu hakikatnya. Kita beribadah. Bahwa kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi orang-orang manusia pada umumnya katanya, secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. Secara eksternal sepertinya mereka melakukan hal yang Tuhan inginkan, sepertinya. Datang ke gereja Tuhan ingin nggak? Ingin. Sama seperti Tuhan ada nggak perintahkan orang Israel bawa persembahan? Ada. Tuhan ada nggak perintahkan sabat bagi orang Israel dulu? Ada. Hari-hari raya? Ada. Lalu kenapa Tuhan marah kalau orang Israel lakukan itu? Karena mereka hanya melakukan cangkangnya saja. Tanpa benar-benar memahami hal di dalamnya. Demikian juga. Saya bukan berkata orang Kristen jangan ke gereja. Oh ya, ke gereja itu bagus. Atau orang Kristen jangan kasih persembahan, atau perpuluhan, atau bawa Alkitab, atau apa semua yang lain yang menunjukkan Anda Kristen. Itu hal yang bagus. Tapi kalau itu hanya dilakukan secara eksternal, maka Tuhan sangat muak. Dan Tuhan tidak mau. Hati mereka tidak ada di sana. Ada orang datang ke gereja hanya sebagai suatu kebiasaan. Apakah Anda datang ke gereja ini hanya karena Anda ingin memuaskan manusia? Ada yang diajak oleh pasangan, ada yang diajak oleh orang tuanya, diajak oleh anaknya, atau hanya karena teman dan lain sebagainya. Dan Anda hanya datang karena itu saja. Kira-kira bagaimana? Apakah Tuhan tahu hati kita? Dan apa yang Tuhan akan katakan? Hei, ngapain kamu ada di sini? Apakah hatimu tertuju kepadaku? Apakah engkau sedang mau menyembah aku? Tuhan? Apa yang sedang kamu lakukan? Atau kamu hanya di sini saja? Sebagai suatu bentuk eksternal. Mari kita balik lagi ke dalam Yesaya. Yesaya pasal 1. Dan kita sampai kepada bagian terakhir di sini. Hal keempat yang Tuhan katakan. Bukan saja ada dakwaan Allah, ada disiplin Allah, ada kegagalan manusia. Bagian terakhir dari ayat 16 sampai ayat yang ke-20, Tuhan menyampaikan kesempatan bagi manusia. Ini yang terakhir.
Manusia sudah gagal, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Kesempatan bagi manusia. Apa itu kesempatan itu, saudara? Wow. Kesempatan itu sebenarnya disarikan di ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Nah, ini ayat yang terkenal. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, let us reason together. KJV sini ya. Let us reason, Tuhan bilang. Ayo, coba sini, datang ke sini. Tuhan bilang. Saya ada suatu proposal yang saya ingin kasih kepada kamu. Ada suatu berita, ada suatu hal yang perlu kamu cerna. Dan kemudian kamu harus putuskan, kamu mau atau tidak. Kan? Mari kita berperkara, Tuhan bilang. Dan apa yang Tuhan bilang? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Jadi kalau orang sering pikir dosa itu hitam. Oh, hitam dosa. Ya. Tapi Alkitab menggambarkan dosa bukan hitam, dosa itu merah malah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bahwa Tuhan berkata, aku punya solusi, aku akan kasih kamu kesempatan. Kamu sudah gagal. Tapi ada caranya. Mari kita berperkara, Tuhan bilang. Aku punya suatu solusi di sini, aku menawarkan sesuatu, bahwa dosamu bisa diselesaikan. Dosa yang seburuk apapun, sebanyak apapun, semerah apapun, bisa diselesaikan, akan menjadi putih seperti salju, Tuhan bilang. Dan bagaimana itu, saudara kasih Tuhan? Bagaimana caranya? Tuhan, bagaimana caranya? Untuk itulah kitab Yesaya ditulis. Ya. Karena Yesaya sendiri, nama yang sangat cocok. Ya. Kemarin, minggu lalu saya sedikit berkelakar bahwa dia Yesaya bukan no saya gitu ya. Tapi sebenarnya Yesaya itu artinya sebenarnya Yehovah Yasha. Artinya Yehovah menyelamatkan. Itu arti dari nama Yesaya. Ya. Yesaya adalah Yehovah menyelamatkan. Dan Yehovah mengutus Yesaya di sini untuk memberitakan kabar keselamatan yang akan dia bongkar dan dia serukan di dalam 66 pasalnya, dan dia mulai di pasal 1 di sini. Dia mulai di pasal 1, dan pasal 1 penekanannya adalah pada pertobatan. Bahwa kalau kamu mau dosamu diselesaikan, kamu harus bertobat. Kamu harus berpaling dari dosamu. Kamu harus berkata, Tuhan, ya memang aku orang berdosa. Kita harus menyadari itu dulu. Itu langkah pertama. Bahwa saya orang berdosa, saya perlu diselamatkan dari dosa. Kita tidak bisa melalui hidup ini sampai berkata, saya nggak ada masalah. Saya baik-baik saja. Tidak bisa. Melainkan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, Tuhan bilang. Bagaimana kita membasuh dosa? Nah, ini nanti akan dijelaskan di pasal-pasal selanjutnya. Seperti kata penulis himne, ada suatu mata air yang membasuh dosa. There is a fountain, katanya. A fountain that wash away sin. Dan mata air itu berisikan darah Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sepertinya bertentangan, kontradiktif. Kalau kita mencuci pakaian dengan darah, mestinya itu tambah kotor. Tetapi darah Yesus membasuh dosa. Membasuh dosa. Tetapi kita harus sadar akan dosa kita. Dan kita harus berkata, ya, saya ingin ini diselesaikan. Tuhan, tolong aku. Kita berseru kepada Tuhan. Barulah katanya. Barulah kita sampai kepada solusi Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Sehingga di ayat 19 dan 20 Tuhan memberikan suatu pilihan. Jika kamu mau taat, kamu akan makan hasil baik dari negeri ini. Namun jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan sering memakai keselamatan fisik untuk menggambarkan keselamatan rohani. Dan di sini salah satunya. Bahwa keselamatan fisik Israel menggambarkan suatu keselamatan rohani. Di sini. Dan ya, Tuhan akan membawa semua orang ke dalam pengadilan. Tuhan akan punya tuduhan terhadap kita semua. Itu dakwaan Tuhan. Dan Tuhan sudah mendisiplin manusia, tapi manusia gagal. Gagal untuk
dengan dirinya sendiri datang kepada Tuhan. Namun yang diperlukan adalah keselamatan yang Tuhan tawarkan, yang akan dibahas lagi di pasal-pasal selanjutnya. Namun ini menjadi perenungan bagi kita. Kita adalah orang-orang yang kita bilang peringatan apa yang ada bagi kita. Saya tidak tahu apakah Anda semua di sini sudah diselamatkan atau belum. Kalau Anda belum, ini adalah peringatan. Jangan berpikir bahwa saya orang Kristen, saya ke gereja, maka saya pasti selamat. Karena Tuhan berkata, bentuk-bentuk eksternal itu tidak menyenangkan Tuhan. Tapi benarkah kita sudah didamaikan dengan Dia? Dan kalau kita sudah didamaikan dengan Dia, kita harus tetap mengingat. Kalau Anda sudah diselamatkan, tetap ingat bahwa Tuhan ingin hati kita yang murni. Jangan kita melakukan apa-apa hanya untuk menyenangkan manusia. Hanya untuk menunjukkan suatu bentuk luar saja. Melainkan kita menadahkan tangan di hadapan Tuhan berkata, Tuhan lihatlah. Seperti pemazmur berkata, selidikilah hatiku Tuhan. Kenallah jalan-jalanku. Dan kita dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kasih setiamu begitu besar bagi kami. Dan Engkau telah menyediakan hal yang terindah. Bahwa sekalipun dosa kami begitu besar, namun bisa menjadi putih seperti salju. Dan Tuhan, jikalau ada yang belum diselamatkan di tempat ini, biarlah tawaran keselamatanmu ini terus terngiang di dalam dirinya, dan dia tidak bisa tenang sebelum dia berdamai dengan Engkau. Dan Tuhan, bagi yang sudah diselamatkan pun, kami ingat bahwa yang menjadi penghalang antara kami dengan Engkau seringkali, persekutuan kami adalah kesalahan dan dosa. Namun Engkau telah menyelesaikan itu, dan bahwa kami perlu mendekat kepadamu. Pimpin kami agar kami tidak jatuh kepada suatu formalisme beragama, suatu bentuk kosong dari ibadah. Namun kami benar-benar seumur hidup kami mendekat kepadamu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.